Tahap pertama, bagian 1. Awal dari segalanya. Ketertarikan yang terlarang. Namaku Aldi. Aku pria berusia 29 tahun. Baru saja menikah dengan wanita yang kucintai, Dina. Setelah menikah, kami memutuskan untuk tinggal sementara di rumah ibunya, Bu Rini, karena keuanganku belum cukup kuat untuk beli rumah sendiri. Kupikir ini sementara, tapi ternyata keputusan ini jadi awal dari segalanya. Awal dari dosa yang tak pernah kuduga akan kulakukan. Bu Rini, mertuaku, bukan seperti ibu-ibu pada umumnya. Meski usianya sudah 45 tahun, wajahnya cantik, kulitnya terawat, tubuhnya ramping, dan sikapnya sangat anggun. Kadang aku merasa ia lebih mirip kakaknya Dina daripada ibunya. Tapi tentu saja, aku tak pernah melihatnya lebih dari sekadar mertuaku. Sampai akhirnya, sesuatu mulai berubah. Hari-hariku di rumah mertuaku terasa sepi. Dina bekerja di kantor dari pagi hingga malam. Aku yang baru saja keluar dari pekerjaanku, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Dan tanpa sadar, aku mulai banyak berinteraksi dengan Bu Rini. Kadang bantuin masak, kadang nyapu halaman, kadang cuma duduk di ruang tamu sambil nonton sinetron bareng. Awalnya biasa saja, tapi lama-lama Bu Rini mulai sering tersenyum padaku. Senyum yang entah kenapa terasa berbeda. Ia juga mulai suka menyentuh bahuku saat lewat, atau bercanda sambil memukul ringan lenganku. Mungkin ini cuma hal kecil, tapi aku laki-laki, dan aku mulai merasakan getaran aneh yang tak seharusnya muncul. Satu malam, Dina lembur lagi di kantor. Hujan deras mengguyur kampung. Aku sedang duduk di ruang tamu ketika lampu tiba-tiba padam. Mati listrik. Aku nyalakan senter dari HP. Lalu Bu Rini datang dari dapur, hanya mengenakan daster tipis. Basah karena ia sempat keluar untuk angkat jemuran. "Aldi, kamu bisa bantu nyalain lilin di dapur nggak?" Katanya dengan suara pelan, tapi manja. Aku berdiri dan berjalan ke dapur, dan tanpa sengaja kami bertabrakan. HP-ku jatuh, ruangan jadi gelap total. Dalam beberapa detik itu, aku merasakan tubuhnya bersentuhan denganku. Lembut, hangat, degup jantungku menggila. Aku langsung mundur, buru-buru mengambil HP-ku dan menyalakan cahaya. "Maaf Bu, saya nggak lihat," ucapku gugup. Bu Rini hanya tersenyum. "Nggak apa-apa. Namanya juga gelap." Malam itu aku tak bisa tidur. Bayangan Bu Rini dalam daster basah terus menghantui pikiranku. Aku merasa bersalah, tapi juga penasaran. Aku berusaha mengusir semua pikiran itu. Tapi ternyata semua itu baru permulaan. Beberapa hari kemudian, Dina harus keluar kota untuk pelatihan kerja selama 2 hari. Aku dan Bu Rini tinggal berdua di rumah. Hari pertama masih normal, tapi malam kedua, "Aldi, kamu mau makan malam bareng ibu di ruang makan kan?" panggil Bu Rini dari dapur. Aku mengangguk. Saat aku duduk, Bu Rini menyajikan makanan yang ia masak sendiri. Ayam goreng kesukaanku, sambal terasi, sayur bening. Makanannya enak. Tapi yang membuatku terganggu adalah Bu Rini memakai gaun tidur yang sangat tipis, membentuk lekuk tubuhnya yang sempurna. Aku berusaha menunduk, tidak menatap, tapi mataku seperti punya nyawanya sendiri. "Kamu ganteng ya, Di. Dina beruntung punya kamu," kata Bu Rini sambil tersenyum, memandangku tajam. Aku hanya tertawa kecil, gugup. "Ah, ibu bisa aja. Kalau aku masih muda, mungkin aku juga bakal jatuh cinta sama kamu," lanjutnya pelan. Aku terdiam, tak bisa bicara. Napasku mulai berat. Kami makan dalam keheningan, hanya suara sendok dan garpu yang terdengar. Dan saat aku hendak mencuci piring, Bu Rini mendekat dari belakang, mengambil piringku dengan lembut. "Biar ibu aja yang cuci. Kamu istirahat ya," bisiknya. Aku cepat-cepat masuk kamar. Nafasku tercekat. Dinding moral dalam diriku retak. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mimpi tentang Bu Rini. Keesokan harinya, Dina pulang lebih cepat dari jadwal. Ia menemukan kami sedang duduk berdua di ruang tamu, menonton film Korea.
Wajahnya terlihat heran, bahkan agak curiga. "Kenapa tumben kalian akrab banget?" tanya Dina sambil melepas sepatunya. Aku gugup. Bu Rini cepat-cepat menjawab, "Aldi bantu ibu masak tadi, jadi sekalian nonton sambil istirahat." Dina tidak bicara lagi, tapi tatapannya berbeda. Seolah ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan memang benar, ada yang tidak beres. Karena sejak saat itu, rasa itu tumbuh semakin kuat di antara aku dan mertuaku sendiri. Tahap kedua, bagian 2. Cinta terlarang yang membara. Hubungan kami makin lama makin tak wajar. Ketegangan itu tak bisa lagi dipungkiri. Setiap hari ada saja momen yang membuat aku dan Bu Rini makin dekat, makin jauh dari batas yang seharusnya. Sejak malam itu, aku makin sering membantu Bu Rini. Kami mulai punya rutinitas aneh. Nonton bareng di malam hari, makan berdua saat Dina belum pulang, dan kadang saling bercanda dengan kalimat yang terlalu intim. Sampai suatu sore, saat Dina masih di kantor, aku baru selesai mandi. Handuk masih melilit di pinggang saat aku keluar dari kamar mandi, dan tak sengaja berpapasan dengan Bu Rini di lorong. Ia terkejut, dan matanya menatap tubuhku dengan cara yang membuat jantungku berdebar. "Astagfirullah, kamu bikin kaget aja, Di," ucapnya sambil tertawa kecil, namun matanya tak lepas dari dadaku. Aku cepat-cepat masuk kamar. Tapi beberapa menit kemudian, Bu Rini mengetuk pintu kamar. "Aldi, ibu bawain kopi. Kamu pasti capek habis bantuin bersih-bersih." Aku membukakan pintu dalam keadaan sudah berpakaian, tapi suasananya terasa berbeda. Ia masuk tanpa permisi, duduk di pinggir ranjangku, dan menyodorkan cangkir. "Makasih, Bu," jawabku singkat, menahan grogi. Ia menatapku lama. "Kamu baik banget, Di. Selama ini ibu gak pernah merasa diperhatikan begini." Aku hanya diam, tak tahu harus bicara apa. Tapi detik berikutnya, Bu Rini mengusap tanganku perlahan. "Ibu kesepian, Di..." Dan saat itu semuanya pecah. Malam itu kami melakukan dosa pertama. Di dalam kamar itu, dalam keheningan rumah. Tak ada yang tahu, tak ada yang melihat. Tapi dosa itu terasa manis dan memabukkan. Setelah malam itu, hubungan kami berubah drastis. Kami menjadi sepasang kekasih rahasia, hidup dalam ketegangan dan kenikmatan yang tersembunyi. Saat Dina pergi kerja, kami bebas menjelma jadi sepasang kekasih terlarang. Kadang di dapur, kadang di ruang tamu, kadang di kamar Dina sendiri. Kami tak lagi peduli. Namun hubungan ini tak selamanya mulus. Ada rasa bersalah yang perlahan tumbuh dalam diriku. Melihat Dina pulang dengan senyum lelah setiap malam, membuat hatiku terkoyak. Tapi saat aku ingin menghentikan semuanya, Bu Rini selalu berhasil menarikku kembali. "Aldi, kamu bahagia kan sama ibu?" katanya sambil berbaring di pelukanku suatu siang. Aku hanya bisa menatap langit-langit kamar. Aku tak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Aku sudah terlalu dalam. Sementara itu, Dina mulai mencium gelagat aneh. Ia mulai sering bertanya-tanya. "Kamu kenapa akhir-akhir ini suka ngelamun, Di? Kenapa mama jadi suka dandan ya? Padahal biasanya cuek." Aku hanya bisa menghindar dengan alasan-alasan klasik. Tapi suatu malam, Dina benar-benar curiga. Ia melihat Bu Rini dan aku sedang tertawa berdua di dapur. Terlalu dekat, terlalu akrab. "Aldi, kamu ngobrolin apa sih sama mama? Seru banget." "Enggak kok, cuma cerita lucu aja," jawabku dengan senyum palsu. Tapi tatapan mata Dina menunjukkan bahwa ia tak sebodoh yang kami kira. Malam berikutnya, Bu Rini memintaku masuk ke kamarnya. Kami kembali hanyut dalam pelukan dosa. Dan di luar kamar, tanpa kami tahu, Dina sudah berdiri di lorong. Ia melihat pintu kamar ibunya sedikit terbuka dan mendengar desahan samar dari dalam. Mata Dina berkaca-kaca. Ia tak masuk, tak berteriak. Tapi ia tahu. Dan di malam itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia mulai menyelidiki. Beberapa hari kemudian,
Dina memasang kamera kecil tersembunyi di sudut ruang tamu dan dapur. Ia ingin memastikan apakah kecurigaannya hanya prasangka atau sebuah kebenaran pahit yang tak bisa dihindari. Dan saat itu, aku dan Bu Rini sedang diambang kehancuran yang tak bisa kami hentikan. Tahap ketiga, bagian 3. Terbongkar dan akibat fatal. Hari-hari kami semakin mencekam. Setiap detik terasa seperti bom waktu. Aku mulai merasa paranoid, seolah-olah Dina tahu segalanya. Atau setidaknya, sebentar lagi akan tahu. Tapi Bu Rini tetap tenang. Ia seperti tak takut apapun. Mungkin karena ia terlalu menikmati semua ini. Atau mungkin karena ia tahu semuanya akan segera berakhir. Sementara itu, Dina berubah. Ia tak lagi banyak bicara, tak lagi sering memelukku saat pulang kerja. Ia lebih dingin, lebih curiga, dan aku bisa merasakannya. Tapi aku terus pura-pura bodoh. Sampai pada suatu malam, saat aku dan Bu Rini sedang duduk di ruang tamu, tiba-tiba Dina muncul dari balik pintu. "Hari ini aku pulang cepat," katanya dengan nada tajam. Bu Rini terkejut, tapi mencoba bersikap biasa. "Wah, kebetulan. Ibu barusan bikin teh manis." Namun Dina tak tersenyum. Ia duduk di kursi berseberangan, menatap kami berdua dengan pandangan yang dingin. "Aku mau tanya, selama aku kerja tiap hari, kalian di rumah ngapain aja?" Pertanyaan itu menamparku seperti petir. Jantungku berdetak kencang. Bu Rini masih berusaha tertawa. "Loh, ya biasa. Ibu masak, Aldi bantu-bantu." Tapi Dina hanya menatapku. "Kamu yakin cuma bantu-bantu?" Aku hendak menjawab, tapi kata-kataku terhenti. Dina berdiri, berjalan ke lemari, dan mengambil sebuah flash disk kecil. "Aku mau kalian nonton ini." Ia mencolokkannya ke TV, dan dalam hitungan detik muncul rekaman dari kamera tersembunyi. Gambar yang jelas menunjukkan aku dan Bu Rini berpelukan di dapur, tertawa, menyentuh. Lalu rekaman lain saat aku mencium pipinya dengan penuh gairah. Dan satu rekaman terakhir saat kami masuk ke kamar Bu Rini bersama-sama. Aku membeku, Bu Rini pucat. Dina menangis, tapi tak ada lagi air mata. Yang tersisa hanya kemarahan. "Selama ini kalian ngapain?" "Hah? Mama, suami aku sendiri." Suara teriakannya mengguncang rumah. Bu Rini mencoba mendekat, tapi Dina mendorongnya. "Aku gak percaya. Aku percaya kalian berdua. Tapi kalian hancurkan aku." Aku berusaha meminta maaf, memohon, berlutut. Tapi semua itu tak berarti. Dina mengambil koper, memasukkan beberapa pakaiannya, lalu keluar dari rumah malam itu juga. Kami mencoba menahannya, tapi ia menatap kami dengan jijik. "Kalian pantas masuk neraka." Setelah Dina pergi, berita itu menyebar seperti api. Salah satu temannya membocorkan video rekaman itu ke grup WhatsApp keluarga. Dalam hitungan jam, video itu tersebar ke warga RT, bahkan sampai ke akun gosip lokal. Warga menjauh. Bu Rini yang dulu dihormati sebagai janda tangguh, kini dicemooh sebagai perempuan gatal. Aku sendiri dipecat dari pekerjaan paruh waktuku. Tak ada yang mau menerima menantu yang tidur dengan mertuanya sendiri. Puncaknya adalah saat ayah Dina, yang sudah lama meninggal, ternyata pernah berselingkuh dengan pembantu rumah tangga dan membuat Bu Rini trauma serta penuh dendam terhadap pernikahan. Ia mengakui semuanya padaku. "Aku gak pernah benar-benar cinta sama kamu, Aldi. Aku cuma pengen bikin anak dan suami aku menderita, bahkan setelah dia mati." Ucapan itu menghancurkanku. Ternyata aku hanya alat. Aku hancur dan sendiri. Beberapa minggu kemudian, Dina menggugat cerai. Aku diusir dari rumah. Bu Rini mengurung diri, tak pernah keluar. Rumah itu jadi sunyi, sepi, penuh dosa. Aku kini hidup berpindah-pindah kontrakan, dihina, dicaci, dibuang dari semua sisi. Dan setiap malam, dosa itu terus menghantuiku. Wajah Dina, wajah Bu Rini, dan rekaman dosa yang abadi. Tahap keempat, bagian 4. Penyesalan dan balasan. 3 bulan telah berlalu sejak kehancuran itu. 3 bulan yang terasa seperti mimpi buruk tak berkesudahan.
Hidupku berubah drastis. Dari seorang suami, menantu, dan pria terhormat, menjadi pecundang yang dibenci semua orang. Tidak ada yang mau menatap wajahku. Bahkan bayanganku sendiri pun terasa jijik. Aku tinggal di kontrakan sempit di pinggiran kota. Setiap malam aku duduk di pojok ruangan, menatap langit-langit, membayangkan kembali semua dosa yang kulakukan. Wajah Dina selalu muncul di kepalaku. Bukan wajah bahagianya saat pernikahan, tapi wajahnya yang penuh air mata saat kebenaran terungkap. Dan yang lebih menyakitkan, aku tahu, semua itu salahku. Bu Rini juga hancur. Setelah berita tersebar, ia kehilangan banyak hal. Posisi terhormatnya di lingkungan, teman-temannya, bahkan adik kandungnya sendiri menolak berbicara dengannya. Rumah megah itu kini kosong. Kabarnya, ia menjualnya diam-diam dan pergi ke kota lain. Tak ada kabar, tak ada pesan, seolah menghilang di telan tanah. Suatu malam, aku memberanikan diri mencari Dina. Aku tahu tempat kerjanya, aku tahu rutinitasnya. Aku hanya ingin melihatnya, walau dari jauh. Dan saat kulihat ia keluar dari kantor dengan langkah tegas dan wajah tenang, hatiku mencelos. Ia tampak lebih kuat, lebih dewasa. Tidak ada lagi Dina yang dulu. Ia telah berubah, dan aku tak lagi punya tempat di hidupnya. Aku mencoba mendekatinya di parkiran. Dina, panggilku pelan. Ia menoleh, tatapannya tajam, dingin, tapi tidak lagi marah. Kamu mau apa? Aku cuma mau minta maaf, sekali ini aja. Ia menghela napas. Maaf? Kamu pikir maaf bisa menghapus semuanya, Di? Aku tertunduk. Enggak, aku tahu. Tapi setiap hari aku dihantui rasa bersalah. Setiap malam aku berharap waktu bisa diputar. Dina tersenyum getir. Terlambat, kamu udah hancurin semuanya. Hancurin aku, Mama, dan dirimu sendiri. Ia berjalan pergi tanpa menoleh. Tapi kata-katanya menancap dalam. Dan saat itu aku sadar. Ini bukan lagi tentang pengampunan. Ini tentang karma. Minggu berikutnya, aku menerima kabar mengejutkan. Bu Rini ditemukan pingsan di kamar kos murah di kota kecil. Overdosis obat tidur. Surat yang ditinggalkannya hanya satu kalimat. Aku mencintainya, tapi aku juga menghancurkannya. Aku datang ke rumah sakit. Melihatnya terbaring dengan selang di hidung. Wajahnya pucat. Tak ada sisa pesona wanita cantik yang dulu menggoda. Ia hanya wanita tua yang menyesali hidup dan terjebak dalam dosa yang ia sendiri ciptakan. Saat ia sadar, matanya menatapku lemah. Aldi, kita salah, terlalu salah. Aku hanya mengangguk, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Ia memegang tanganku lemah, lalu berkata, aku gak akan hidup lama, tapi kamu harus tebus semua ini. Jangan biarkan hidupmu berakhir seperti aku. Sendiri, kosong, dan dikutuk banyak orang. Beberapa minggu kemudian, Bu Rini meninggal. Aku berdiri sendirian di depan makamnya, tanpa sanak saudara, tanpa pelayat, tanpa siapa-siapa. Hanya aku, dan bayangan dosa yang tak pernah akan hilang. Kini aku mencoba memperbaiki hidup. Membantu panti sosial, jadi relawan di tempat rehabilitasi. Aku tahu, aku tak bisa menghapus masa lalu. Tapi setidaknya, aku bisa mencoba menebusnya. Dina, entahlah. Mungkin suatu saat ia akan bahagia lagi dengan orang lain. Dan aku mungkin akan tetap sendiri, ditemani bayang-bayang cinta terlarang yang pernah begitu menggairahkan, sekaligus menghancurkan. Dan inilah kisahku. Kisah nyata seorang pria yang mengkhianati istrinya dengan ibu mertuanya sendiri. Tamat. Demikian cerita tentang kisah pemersatu bangsa. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan jika kalian mempunyai pengalaman tentang kisah pemersatu bangsa lainnya, jangan lupa komen ya. Terima kasih.